Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa walah. Amma ba'd. Anak-anak sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan materi dari pelajaran shorof. Di sini kita akan masuk pada kaidah terkait dengan pelajaran pada bab yang kedua. Ya. Yaitu kemarin kita sudah sebutkan tentang bentuk-bentuk dhamir, ya, bentuk-bentuk dhamir ketika bersambung dengan fi'il madhi. Ketika bersambung dengan fi'il madhi. Kemarin kita sudah lihat sekilas ya pada tabel di halaman sebelumnya. Nah, di sini dijelaskan lebih rinci tentang kaidahnya. Di sini disebutkan al-qawaidu, kaidah-kaidahnya. Dhamairul fa'il al-muttasilah, domir-domir fa'il, ya, domir-domir yang berkedudukan sebagai fa'il, sebagai pelaku dari suatu fi'il, al-muttasilati, yang bersambung. Artinya di sini yang bersambung dengan fi'il tersebut, ya, yang bersambung dengan fi'ilnya. Maka di sini yang pertama lil mutakallim, untuk mutakallim atau orang pertama, ya, orang pertama artinya orang yang berbicara. Ya, al-mutakallim itu artinya orang yang berbicara. Jadi untuk orang yang berbicara atau orang yang pertama itu ada tu, ya, tu ini digunakan untuk saya, ya, saya. Jadi orang yang pertama tunggal, laki-laki maupun perempuan, ya, saya. Contohnya katabtu, ya, katabtu. Jadi kalau katabtu artinya saya telah menulis. Kemudian untuk dhamir yang lainnya, untuk mutakallim selain itu ada na, ya, na panjang. Na, ya, ini dari nahnu, kami atau kita. Kalau tu tadi dari ana, ya, saya, ana, laki-laki maupun perempuan. Untuk na di sini untuk nahnu, laki-laki maupun perempuan, nahnu. Ya, kami atau kita. Contohnya di sini kata benar, ya, kata benar, kami atau kita telah menulis. Ya, kami telah menulis. Kata benar, baik. Ya, ini dhamir untuk mutakallim. Ya, dhamir untuk mutakallim, orang yang berbicara atau orang yang pertama. Baik laki-laki maupun perempuan itu disamakan, ya. Untuk ana, saya itu tu. Contohnya kata betul. Untuk nahnu, ya, kami atau kita, laki-laki maupun perempuan, itu dhamirnya na, ya, na panjang, ada alifnya, okay. Contohnya kata benar, ya, tayyib. Kemudian yang kedua lil mukhatabi, untuk mukhatab, untuk orang yang diajak bicara, ya, untuk orang yang diajak bicara. Jadi orang yang kedua, ya, untuk orang yang kedua. Kalau orang yang pertama itu orang yang berbicara, orang yang kedua ini orang yang diajak bicara. Di sini ada ta yang pertama, ta di sini untuk anta, ya, ta di sini untuk anta. Jadi untuk kamu laki-laki, kamu atau anda, ya, laki-laki, anta. Contohnya di sini kata beta, ya, kata beta untuk anta, kamu laki-laki, ya, kamu tapi untuk laki-laki. Adapun untuk muannats perempuan itu ti, ya, dari anti, ya, jadi ti. Contohnya kata beti. Ya, jadi kalau kata beta, kamu laki-laki telah menulis. Kalau kata beti, kamu perempuan telah menulis. Ya, maksudnya kamu untuk laki-laki dan kamu untuk perempuan, gitu ya. Kemudian tuma, ya, ini tuma di sini untuk antuma, kalian berdua. Ya, kalian berdua, antuma. Ini baik laki-laki maupun perempuan sama, ya, antuma ini sama laki-laki maupun perempuan. Ya, kalian berdua. Tuma, ya, dari antuma. Contohnya kata betuma, ya, kata betuma, ya, jadi tuma ini di sini dari antuma. Kata betuma, kalian berdua telah menulis. Baik, kemudian tum ini untuk kalian laki-laki, ya, untuk kalian laki-laki. Berarti jamak, ya, lebih dari dua. Kalau tuma tadi dua, ya, ganda. Kalian berdua, laki-laki maupun perempuan. Kalau tum ini untuk kalian laki-laki, jadi lebih dari dua. Tum, antum, ya, dari kata antum.
Maka contoh fiilnya kata betum. Ya, contoh fiilnya kata betum. Kalian telah menulis, tapi untuk laki-laki ya, kalian laki-laki telah menulis. Baik, kemudian tunna ini untuk kalian perempuan. Ya, untuk kalian perempuan tunna. Tunna dari antunna, ya dari antunna menjadi tunna. Contoh fiilnya katabtunna. Ya, contoh fiilnya katabtunna. Jadi kalian perempuan telah menulis. Taib. Ya, ini dhamir-dhamir yang berkedudukan sebagai fa'il yang bersambung dengan fiil-fiil madhi, ya untuk mukhatab, untuk orang yang kedua, orang yang diajak bicara. Jadi ada ta dari anta, ti dari anti, tuma dari antuma, tum dari antum, dan tunna dari antunna. Tayyib, kemudian selanjutnya sekarang untuk yang ghaib. Ya, untuk yang ghaib. Ya, di sini untuk yang ghaib yang pertama, ya untuk yang ghaib di sini berarti orang yang ketiga, ya orang yang dibicarakan. Ya. Orang yang dibicarakan. Jadi bukan orang yang berbicara, bukan orang yang diajak bicara, tapi orang yang dibicarakan. Jadi orang yang ketiga. Baik. Orang yang ketiga, al-ghaib. Di sini dirinci yang pertama, dhamirul mufradi al-mudzakkari al-ghaibi mustatirun. Ya. Dhamir mufrad mudzakkar, ya, dhamir mufrad mudzakkar. Jadi dhamir untuk mudzakkar laki-laki yang mufrad, yang tunggal, al-ghaibi yang kedudukannya sebagai orang ketiga, ya orang yang dibicarakan, maka dhamirnya itu mustatirun. Dhamirnya itu tersembunyi. Ya, jadi dhamir mufrad mudzakkar ghaib itu mustatir, tersembunyi di dalam fiilnya. Takdiruhu, takdirnya adalah artinya yang disembunyikan tadi adalah dhamir huwa. Ya, dhamir huwa. Ya, dhamir mufrad mudzakkar ghaib itu huwa, ya kan? Dia laki-laki. Huwa. Ya. Wa huwa fa'ilul fi'li, dan dhamir yang tersembunyi ini dialah fa'il dari fiilnya. Ya, fa'il dari fiilnya. Contohnya di sini kataba. Ya, contohnya kataba, dia telah menulis, kataba. Jadi di situ tidak nampak dhamirnya, ya tidak nampak dhamirnya, tidak seperti di atas tadi ada tu, na, ta, ti, tuma dan yang lainnya, ya. Kalau di sini ini tidak nampak dhamirnya. Jadi kataba ini bentuk fi'il madhi pada bentuk asalnya, bentuk aslinya seperti ini. Ya, wazannya fa'ala misalnya. Kataba. Ya, jadi dhamirnya tidak nampak karena dhamirnya mustatir, tersembunyi di dalam fi'il tersebut, dan takdirnya adalah huwa. Ya, huwa, dia laki-laki. Yaitu sebagai fa'il dari fi'il tersebut. Maka kataba diartikan dia untuk laki-laki, ya, dia laki-laki telah menulis. Baik. Kemudian yang kedua, dhamir mufradah al-muannatsah al-ghaibah mustatirun. Ya, dhamir mufradah muannatsah ghaibah. Dhamir mufrad muannats mufrad, ya untuk muannats yang mufrad tunggal juga, ya tapi muannats ya untuk perempuan yang tunggal, yang ghaibah yang dia kedudukannya sebagai orang ketiga, itu juga mustatirun, tersembunyi di dalam fiil tersebut. Ya, tersembunyi juga, jadi sama seperti dhamir mufrad mudzakkar ghaib tadi. Takdiruhu, ditakdirkan, yang disembunyikan adalah dhamir hiya. Ya, dhamir hiya, dia perempuan, ya kan. Huwa, dia laki-laki, hiya, dia perempuan. Baik. Hiya itu yang tersembunyi dalam fiilnya. Wa huwa fa'ilul fi'li, dan dhamir hiya ini berkedudukan sebagai fa'il dari fi'il tersebut. Contohnya di sini katabat. Ya, katabat. Ya, di sini ada tak sukun. Tapi tak sukun di sini bukan sebagai dhamir, ya dia hanya sebagai petunjuk atau tanda bahwasanya fa'ilnya itu adalah perempuan. Ya, fa'ilnya adalah perempuan, yaitu hiya, dia perempuan. Jadi dia perempuan telah menulis. Untuk membedakan antara fa'ilnya perempuan dan laki-laki. Kalau laki-laki katakan kataba, ada dhamir yang disembunyikan huwa. Adapun untuk hiya itu ditambahkan tak sukun. Ini untuk menunjukkan bahwasannya
fa'ilnya itu adalah perempuan, pelakunya adalah perempuan. Tapi tak sukun di sini bukan sebagai dhamir. Ya, tak sukun di sini bukan sebagai dhamir. Makanya di sini disebutkan watta'u as-sakinatu alamatut ta'nits. Tak sukun di sini berfungsi sebagai tanda muannats. Ya, tanda bahwasanya pelakunya muannats. Baik. Ya, jadi tak sukun di sini bukan dhamir, dhamirnya mustatir, tersembunyi di dalam fiilnya, yaitu takdirnya adalah hiya. Baik. Jadi untuk dhamir mufrad muzakkar maupun mufrad muannas itu dhamirnya mustatir, ya, yang tersembunyi dalam fiilnya, yaitu untuk laki-laki huwa, untuk perempuan hiya. Kemudian yang ketiga aliful musanna. Ya, alif yang menunjukkan akan makna musanna, makna ganda, ya, jumlahnya 2. Ya, ganda. Mislu contohnya kataba, ya, ini menunjukkan fa'ilnya pelakunya 2 orang. Contohnya kataba ini fil muzakkar, untuk muzakkar. Ya, jadi ada alif di situ. Ya, ada alif langsung yang ditambahkan setelah huruf terakhirnya. Huruf terakhir dari fiil tersebut. Ya, asalnya tadi kan kataba untuk huwa, ya. Untuk huwa kan kataba. Nah, nanti kalau untuk menunjukkan fa'ilnya atau pelakunya ganda, nanti tinggal ditambahkan alif. Maka menjadi kataba. Ya, keduanya telah menulis, kedua laki-laki tersebut. Artinya keduanya itu untuk laki-laki telah menulis. Kemudian untuk perempuan wa katabata, ini fil muannas, untuk perempuan. Katabata, ya, ditambahkan alif juga setelah tak sukun. Ya, kalau tadi kan untuk muannas ada tak sukunnya, ya, katabat. Kemudian ditambahkan alif, ya. Nah, supaya bisa dibaca maka tak sukunnya, harokat sukunnya dirubah menjadi fathah supaya alifnya supaya bisa terbaca, ya, karena huruf sebelum alif itu harus berharokat fathah supaya bisa dibaca. Ya, dibaca menjadi panjang, ya. Katabata. Tayyib. Jadi asalnya katabat, ketambahan alif menjadi katabata. Ini kedua perempuan itu telah menulis, ya, kedua perempuan itu telah menulis. Tayyib. Kemudian yang keempat wawul jamaah. Dhamir wawul jamaah. Dhamir yang berupa wawu sukun nanti. Ya, wawu jamaah ini berupa wawu sukun yang menunjukkan bahwasanya pelakunya itu adalah jamak laki-laki. Ya, laki-laki jamak. Jadi lebih dari 2. Ya, lebih dari 2 untuk laki-laki. Mislu contohnya katabu. Ya, katabu di sini artinya mereka telah menulis, mereka laki-laki, ya. Mereka laki-laki telah menulis, ya. Di sini ada wawu jamaahnya. Itu ada wawu sukunnya, ya. Sukunnya tapi tidak ditulis di situ, ya. Katabu. Tayyib. Katabu wahya lil muzakkar. Ini untuk muzakkar. Jadi muzakkar jamak lebih dari 2, ya. Muzakkar jamak lebih dari 2. Nah, di situ setelah wawu jamaah ada alif, ya. Itu memang ada alif. Untuk wawu jamaah nanti kalau penulisannya wawu jamaah itu setelah wawu tidak ada huruf lagi, maka ditambahkan alif di situ. Namanya alif fariqah, ya, alif pembeda. Yang membedakan antara wawu jamaah yang berfungsi sebagai dhamir dengan wawu yang lainnya atau wawu huruf asli dari fiil. Jadi untuk membedakan antara wawu jamaah dengan wawu huruf asli. Jadi ditambahkan ada alif, ya, ada alifnya di situ, alif fariqah, tapi tidak dibaca alifnya, ya. Hanya sebagai pembeda saja. Katabu, ya, mereka laki-laki telah menulis. Kemudian yang terakhir yang kelima nunun niswah. Nun niswah. Nun niswah di sini nun yang menunjukkan bahwasanya pelakunya itu jamak tapi perempuan. Ya, jamak tapi perempuan. Kalau tadi wawu jamaah itu jamak untuk laki-laki, kalau nun niswah itu jamak untuk perempuan. Contohnya di sini kata bena. Ya, kata bena. Ya, dan na di situ nun niswah, dia dinamakan nunun niswah. Nun yang menunjukkan akan pelakunya muannas, ya, pelakunya muannas perempuan tapi jamak. Niswah itu jamak dari Niswah itu artinya perempuan tapi jamak, ya. Perempuan tapi jamak lebih dari 2. Jadi kata bena ini wahya lil muannas, untuk muannas. Jadi kata bena kita artikan mereka perempuan telah menulis, ya, mereka perempuan
telah menulis. Thayyib. Ya, jadi itu anak-anak sekalian ya, bentuk-bentuk dhamir yang sebagai fa'il ya, berfungsi sebagai fa'il, yang muttasilah, yang bersambung dengan fiilnya. Di sini kita pelajari bersambung dengan fiil madhi. Jadi ada untuk mutakallim untuk orang pertama, ada mukhatab untuk orang kedua, dan ada al-ghaib ya, lil ghaib untuk orang yang ketiga. Tayyib, mudah-mudahan bisa difahami dengan baik pelajaran kita pada halaqah hari ini. Insyaallah kita lanjutkan untuk tadribat ya, nanti untuk latihan-latihannya kita lanjutkan pada halaqah berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi